Madrid menunjukkan performa gemilangnya di awal musim bersama Carlo Ancelotti. Transfer boros di bursa transfer menjadi penyebab melesatnya performa Los Blancos. Manajemen rela membayar uang mereka 129 juta euro untuk meremajakan skuad. Gagalnya mega transfer Kylian Mbappe tak menjadi alasan Real Madrid membangun Los Galacticos 3. Bagaimana cara Real Madrid membangun kembali Los Galacticos tanpa menghamburkan banyak dana? Meledaknya Real Madrid musim ini. Real Madrid mengawali kompetisi La Liga musim ini dengan sensasional. Dalam 5 pertandingan terakhir, skuad asuhan Carlo Ancelotti menyapu bersih dengan kemenangan. Los Blancos menjadi tim produktif kedua setelah Barcelona dalam urusan mencetak gol. Tercatat mereka sudah menjebol gawang lawan di La Liga sebanyak 10 gol. Kondisi itu tidak lepas dengan solidnya lini pertahanan Real Madrid di awal musim ini. Padahal sebelumnya mereka telah kehilangan pemain seperti Eder Militao dan Ferland Mendy karena cedera. Namun siapa sangka duet antara Antonio Rudiger dan David Alaba berjalan sangat sukses. Tak hanya itu, sang penjaga gawang Andriy Lunin juga tampil baik dan kerap mendapat apresiasi. Kiper Ukraina ini bisa menggantikan peran Thibaut Courtois yang harus menepi karena cedera. Hasil positif yang diraih Real Madrid musim ini sungguh di luar ekspektasi banyak pihak. Bagaimana tidak, sebelum kompetisi dimulai mereka dihadapi dengan masalah yang kian beragam. Pertama, Real Madrid harus kehilangan sosok Karim Benzema di sektor ujung tombak. Pemain asal Perancis itu memutuskan untuk hijrah ke salah satu klub Sultan Arab Saudi yakni Al Ittihad. Hengkangnya Benzema membuat sektor ujung tombak El Real kosong melompong. Bahkan ada yang mengatakan, jika Real Madrid akan tampil pincang setelah kehilangan Benzema. Hal tersebut dinilai masuk akal, mengingat Benzema selalu menjadi mesin gol sejak kepergian Cristiano Ronaldo. Real Madrid mendapat penggantinya dengan merekrut Joselu. Keputusan Los Blancos merekrut Joselu sempat dipertanyakan oleh warga Santiago Bernabeu saat itu. Sebab striker asal Spanyol itu dinilai sudah terlalu tua untuk mengisi posisi ujung tombak Real Madrid. Tak hanya itu, mereka juga kembali gagal merekrut Kylian Mbappe di musim panas lalu. Bomber Perancis itu memilih bertahan di PSG dan memperpanjang kontraknya bersama Les Parisiens. Meski dilanda banyak masalah, Real Madrid justru dinilai melakukan pembelian cerdas musim ini. Saat itu El Real menebus Jude Bellingham dari Borussia Dortmund seharga 103 juta euro. Awalnya banyak yang meremehkan Bellingham akan tampil kurang memuaskan di musim ini. Namun remehan tersebut bisa dibayar tuntas dengan mencetak 5 gol dari 5 pertandingan pembuka. Selain itu ada Fran Garcia yang mencuri perhatian dengan tampil apik di sektor bek sayap. Tak hanya itu, dia juga berkontribusi penuh dengan menyumbangkan 2 assist dari 5 pertandingan. Filosofi yang berubah. Terlepas dari performa gemilang di awal musim, Real Madrid memang dikenal sebagai klub yang kerap mengorbitkan bintang muda. Nama-nama seperti Federico Valverde, Aurelian Tchouaméni, sampai Rodrigo menjadi sosok penting. Sebut saja Valverde yang di awal kedatangannya sempat membela Real Madrid Castilla. Hingga pada tahun 2018 dirinya diberi kesempatan debut di fase grup Liga Champions. Meski begitu, Valverde belum bisa menembus skuad utama karena masih diandalkannya pemain veteran. Mulai dari Luka Modric, Toni Kroos, hingga Casemiro. Hingga akhirnya nama Valverde semakin bersinar saat Carlo Ancelotti mengisi kursi kepelatihan. Di bawah tangan dinginnya dia menjelma sebagai gelandang yang dapat diandalkan. Bahkan Valverde dianggap sebagai suksesor yang akan melanjutkan peran Luka Modric atau Toni Kroos. Selain Valverde, Real Madrid juga menemukan bakat gelandang muda bernama Aurelian Tchouaméni. Sejak direkrut dari AS Monaco pada tahun 2022, banyak yang meragukan kemampuannya. Hingga akhirnya dia sukses membayar semua keraguan itu dengan tampil baik. Bahkan Tchouaméni sudah dianggap sebagai suksesor dari Casemiro yang memutuskan hengkang ke Manchester United. Terakhir ada Rodrigo yang didatangkan Real Madrid dari Santos pada 2019. Kedatangan Rodrigo awalnya tidak berjalan mulus karena jarang dimainkan oleh Zinedine Zidane. Namun dia perlahan bersinar saat Carlo Ancelotti hadir dan memoles bakat alaminya. Dan tak disangka, Rodrigo pun saat ini berkembang dan menjadi sosok winger yang mematikan. Dia juga berhasil membawa Real Madrid meraih gelar Liga Champions pada musim 2021-2022. Keputusan Real Madrid merekrut banyak pemain yang tidak terkenal tentu mendapat sorotan.
Namun Florentino Perez selaku presiden klub membeberkan alasan mengapa dia melakukan itu. Dia mengatakan kalau saat ini Real Madrid sudah tidak ingin boros dalam membeli pemain bintang. Hal tersebut wajar sebab banyaknya pemain bintang yang direkrut namun underperform. Sebagai contoh di tahun 2019 di mana Real Madrid sudah menghabiskan dana 300 juta euro. Biaya fantastis itu mereka gunakan untuk membeli Eden Hazard, Luka Jovic, dan Ferland Mendy. Namun sayang, performa ketiga pemain itu dinilai mengecewakan sehingga sangat merugikan tim. Pasca insiden itu mereka pun mulai berbenah dengan mulai irit dalam belanja pemain. Pada tahun 2021 mereka memutuskan untuk merekrut 2 pemain saja, yakni Eduardo Camavinga dan David Alaba. Untuk merekrut keduanya, El Real hanya menghabiskan 31 juta euro. Tradisi itu berlanjut di tahun depan yakni tahun 2022, di mana mereka merekrut 2 pemain saja, mulai dari Aurelien Tchouaméni dan Antonio Rudiger dengan menghabiskan 80 juta euro. Pada bursa transfer musim panas ini, mereka menggelontorkan biaya mencapai 130 juta euro untuk 5 pemain, mulai dari Brahim Diaz, Fran Garcia, Jude Bellingham, Kepa Arrizabalaga, dan Joselu. Pembelian termahal mereka jatuh kepada Jude Bellingham yang didatangkan seharga 103 juta euro. Kehadiran Bellingham awalnya ditanggap skeptis oleh veteran mereka, Toni Kroos. Dia mengatakan harga mahal tidak akan menjamin kualitas sang pemain bagus atau tidaknya. Kroos mengatakan hal itu karena dia mengaca dengan pembelian Eden Hazard pada tahun 2019 lalu. Ambisi klub. Komposisi skuad yang dimiliki Real Madrid sekarang dianggap telah cukup sempurna oleh Florentino Perez. Perez bahkan menolak untuk memburu striker baru di bursa transfer musim panas. Padahal banyak pihak yang merasa Real Madrid sedang krisis penyerang tengah yang tajam. Perez bahkan menolak beberapa tawaran dari agen pemain yang menawarkan jasa striker darurat. Pria berumur 76 tahun ini menganggap Real Madrid akan baik-baik saja tanpa striker anyar. Carlo Ancelotti ternyata juga punya pandangan yang sama dengan Florentino Perez. Don Carlo merasa El Real tidak perlu striker baru untuk memaksimalkan potensi lini depan skuadnya. Menjelang bursa transfer musim panas berakhir, Ancelotti membuat pernyataan mengejutkan. Don Carlo mengonfirmasi El Real sudah berhenti mendatangkan pemain baru. Tidak akan ada rekrutan baru lagi di bursa transfer kali ini. Saya dapat memastikan 100%. Saya pikir skuad kami sudah sempurna dan semuanya sudah fokus untuk menjalani musim baru. Tegas Ancelotti seperti dilansir dari Marca. Don Carlo bahkan terang-terangan menolak beberapa striker top Eropa. Ancelotti pernah melontarkan komentar untuk menepis rumor ketertarikan Real Madrid kepada Victor Osimhen. Osimhen, dia salah satu striker terkuat di Eropa, tapi kami tidak pernah tertarik padanya. Tukas Ancelotti. Don Carlo kembali menegaskan lewat komentar tentang komposisi skuadnya. Dirinya sudah menganggap Los Blancos punya kualitas skuad yang memadai. Skuad kami sudah cukup bagus. Kami tidak punya masalah berarti soal komposisi skuad. Masalah akan muncul jika kami tidak memiliki kualitas yang cukup. Namun kami memiliki kualitas tersebut, ujar Ancelotti. Dengan komposisi skuad yang seimbang dan matang, akankah Real Madrid kembali merebut tahta tertinggi Liga Spanyol serta Liga Champions?